Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembelajaran, kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Hari Selasa, nihil. Ya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang kurang baik? Terus gimana semangatnya belajar hari ini? Semangat. Semangat dong. Buka jendelanya. Ya. Terakhir kemarin. Apa? Sampai apa kemarin? Perkelahian Pelajar. pelajar. Kamu jawab. Ya, hari ini kita lanjutkan ke menghindari minuman keras dan narkoba. Sudah dikeluarkan bukunya? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang perkelahian pelajar, salah satu kenakalan remaja. Hari ini kita lanjutkan ke menghindari minuman keras dan narkoba. Ya, mulai dari minuman keras. Miras. Miras. Minuman keras, miras. Miras Antika. Ayo siapa itu? Ya. Minuman keras itu atau biasa disebut Homer. 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 Homer yaitu Minuman keras. ulang balik. Minuman ataupun sesuatu yang memabukkan, ya. Menghilangkan kesadaran, merusak akal, merusak organ tubuh, dan lain-lain. Nah, homer ini hukumnya apa? Hah? Hukumnya ya. Kenapa kok haram? Homer. Karena memabukkan. Memabukkan. Sehingga hukumnya menjadi haram. Nah, dulu di homer ini kan berasal dari bahasa Arab yang artinya itu air anggur. Air anggur. Ya. Air anggur yang dimaksud ini air anggur yang sudah difermentasikan, bukan kok marimas rasa anggur, jaju rasa anggur. Dia tuh anggur yang sudah difermentasikan sehingga berbusa dan mengandung alkohol sehingga anggur tersebut
sehingga hukumnya menjadi haram karena dapat mempengaruhi kesadaran, mempengaruhi akal, apa lagi? Yes, itu. Nah, khamr ini alkohol mengandung alkohol. Nah, namun ada jenis ini yang halal tapi diperbolehkan ya. Diperbolehkan atau tidak haram atau mubah ketika digunakan untuk Obat. kesehatan yes, medis ya. Ya, hukumnya ini minuman keras dalam Islam haram. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah sampai 91. Ya, dibaca bareng-bareng yuk. Dijelaskan itu bahwa sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala atau mengundi nasib dengan anak panah atau judi itu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Perbuatan setan. Oleh karena itu biasanya khamr itu disebut minuman setan. Berarti iya perbuatan setan. Nah, khamr termasuk minuman setan. Berarti sing minum khamr kurang lebih seperti itu. Jika ada yang minum khamr, kalau manusia minum khamr, setan yang minum apa? Minum kan? Ya itu khamr. Nah, kenapa khamr ini diharamkan itu juga dalam bahasa Arab itu dijelaskan secara halus itu ada yang namanya itu loh. Jilbab, saya tahu jilbab sing ini loh. Ini enggak satu mas. Ini terus jawane sak. Ini sari ya. Nah itu di bahasa Arab itu namanya khimar. Artinya menutup aurat atau kepala, bagi sebagian kepala. Nah itu khimar ya, khimar. Nah, sedangkan khamr itu dianggap menutup isi kepala. Nah, sudah paham ya? Khimar itu digunakan
kepala, sedangkan khomer hati, itu menutup isi kol, kepala atau akal, seperti itu. Nah, dan khomer ini sesuatu yang memabukkan, meskipun ini kan tidak mabuk kan mestinya apa yang kayak setetes kan enggak. Jika sesuatu itu banyak itu memabukkan, berarti kalau setetes pun juga ikut mabuk, larang meskipun tidak sampai mabuk. Jadi umpama apa sih memabukkan? Yes, iki ya khomer iki. Kemudian kan semua orang kan orang enggak standar mabuknya kan berbeda-beda. Ya kan biasanya gitu. Saya bukan satu botol nggak mabuk berarti nggak haram kan ada. Kan dari sesuatu yang memabukkan. Ya. Jika banyak itu memabukkan maka sedikit pun dalam itu satu tetes tetap haram. Karena itu tadi zatnya itu sudah haram. Jadi memabukkan atau tidak memabukkan tetap mabuk, ya. Tuh. Sekarang narkoba. Narkoba ya, Pak? Obat-obatan. Narkoba ini penyalahgunaan narkoba, berarti penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosisnya, atau tidak sesuai dengan resep dokter atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, narkoba ini berbeda dengan ini tadi. Kalau minuman keras kan sudah jelas hukumnya ada di Al-Quran. Nah, sedangkan narkoba ini kan nggak ada di Al-Quran. Ini loh. Karena narkoba ini kan istilah bahasa Indonesia. Nah, sehingga narkoba di situ dicantumkan hukumnya itu menurut undang-undang yang ada. Tetapi ini juga ada sumber hukum Islam ada berapa? Sumber hukum Islam ada berapa? 4 apa aja? Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, hukum narkoba ini diambil di hukum qiyasnya. Qiyas itu apa qiyas? Qiyas itu membandingkan atau mengambil suatu hukum yang efeknya hampir sama ataupun hukumnya itu hampir sama. Sehingga narkoba ini kan efeknya hampir mirip ya, memabukkan, kecanduan, merusak organ, merusak akal. Sehingga para ulama itu melalui qiyas ini mengharamkan narkoba dengan dasar hampir mirip dengan minuman keras. Nah, itu di situ ada undang-undang kira 1, 2, banyak undang-undangnya. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Pasal 59 UU nomor 5, pasal 84, 85, 86. Wah, oke. Nah, ini minuman keras, seseorang yang minum minuman keras ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima.
kita aja sholat sing sholat mbuh diterima apa enggak. Pemenang sing malah tidak dicap gak diterima 40 hari 40 malam. Tetapi apa oleh baru minuman keras terus tidak diterima 40 hari tetapi malah nggak salat kan enggak. Tetap tidak menggugurkan kewajibannya untuk sholat, tetapi hanya saja tidak diterima. Jadi ya bisa mungkin tetap menghindari minuman keras. Ya. Ada pertanyaan? Ya ada? Nah, minuman keras ini juga dianggap sebagai sumbernya segala kejahatan. Karena berawal dari minuman keras nanti akan menyebabkan kejahatan-kejahatan lain. Semisal begal itu apa wani lek ya? Wani sih. Mesti biasanya mabuk sih. Lagi berani bacok. Wah. Terus biasanya piting tuh terus nah minuman keras ini karena menyebabkan hilang kesadaran, hilang akal atau kontrolnya, maka akan timbul kejahatan lain. Biasanya bermabuk, mabuknya apa? Tawuran, bisa, zina, terus maling. Nah itu. Dan barang siapa yang dalam keadaan matinya masih di dalamnya ada homer di dalam tubuhnya, maka itu langsung otomatis masuk neraka katanya. Tapi yang sudah ngerti ya. Nah seperti itu. Nah oleh sebab itu karena juga pintu taubat masih terbuka lebar sebelum hari kiamat bagi tobat ya, sebaiknya tobat ya, karena Allah itu akan lebih menyukai seseorang yang sering tobat ya nggak sering tobat ya seseorang yang pernah maksiat terus melakukan taubat secara sungguh-sungguh terus tidak mengulangi apa ya perbuatannya lagi daripada seseorang yang kelihatannya baik taat beribadah tetapi merasa tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah merasa tidak pernah ya tuh ada pertanyaan? Ya, cukup ya paham ya menghindari minuman keras dan narkoba. Ya efeknya itu tadi dampaknya tadi loh memabukkan, hilang kesadaran, merusak organ tubuh, nah itu efek-efeknya, dampak-dampaknya. Cukup. Selanjutnya kita kerjakan ya penilaian sumatif. Sendiri tuh. Soalnya aku nggak punya nilai sama yang tempat ini. Belum ada nilai. Iya, itu karena bareng-bareng tadi. Ya, jadi kerjakan A dan B. A1
aja, kok kurang bobote. Api. Sudah, silakan dikerjakan. Ya. ABC saja lah. ABC saja. Ada B. Aduh. B. Halaman berapa, Pak? 32. Adila Fariza. Ahmad Fikri. Dik. Alfariza. Alia Putriana. Amanda. Ini cosplay ini. Cosplay. Ananda. Anissa Amelia. Asa. Bella Arelia. Dewi Imroatul. Dewi Yuliana. Dwi Rahmawati. Farelina. Intan Kristiani. Isroma. Lailatul Lulu. Lina Dwi Rias. Luki. Meme. Mufidatul. Natitra. Nina. Novi Nursaniatun. Novia Listiana. Octavia. Putri Ramadhani. Reza Nafiko. Sabila Eka. Saskia Rahma. Cindy. Siti Soleka. Panda. Bulan. Pamlet. Kita keluk. Siapa sini? Kumpul. Kumpul. Sudah, nggih, sampun. Dimasuk itu enggak ya? Minggu depan ya. Diajak minggu depan. Karo. Ya, kita dapatnya minggu depan. Yes, ditunggu ya infonya. Ya, sudah ya. Sudah untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.